Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Wahid, guru penjas orkes ahli pertama asal Kabupaten Kuantan Singingi, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama itu ada langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama ada identifikasi isu masalah pada proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Benai. Yang kedua, menepis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu dan menemukan isu prioritasnya menggunakan metode APKL. Yang ketiga, analisis sampai ke akar masalah menggunakan teknik fishbone. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT. Yang pertama dulu, kita analisis isu kinerja di tupoksi. Untuk di ruang lingkup SMP Negeri 2 Benai, isu atau masalah yang pertama, perlunya adaptasi oleh guru untuk menggunakan teknologi baru. Yang kedua, perlunya mengoptimalkan media poster di sekolah. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di sekolah. Untuk isu yang pertama itu, sebagian besar guru di SMP Negeri 2 Benai masih kesulitan menggunakan teknologi baru. Sementara kondisi saat ini, guru terbiasa menggunakan metode tatap muka. Yang kondisi yang diharapkan, guru mengikuti pelatihan khusus untuk menggunakan teknologi baru. Yang kedua itu isu yang kedua, masih belum optimalnya media informasi berupa poster di sekolah. Untuk kondisi saat ini, informasi atau himbauan disampaikan secara langsung melalui guru. Kondisi yang diharapkan adanya inovasi terkait menyampaikan informasi berupa poster kepada siswa. Yang ketiga, terbatasnya ruangan dan fasilitas internet bagi siswa. Sementara kondisi saat ini, ruangan yang tersedia belum memadai dan pendukung seperti internet masih belum menjangkau untuk SMP Negeri 2 Benai. Untuk kondisi yang diharapkan, tersedianya fasilitas penunjang bagi siswa untuk meningkatkan kompetensinya. Isu yang keempat, untuk pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Untuk kondisi saat ini, siswa kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kondisi yang diharapkan, siswa dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan tersedianya fasilitas yang memadai. Yang kedua, analisis isu kinerja menggunakan metode APKL. Metode APKL itu disingkat dari kata yang A, aktual, P, problematik, K, layak, dan L, layak. Yang aktual itu sesuatu yang sedang hangat dibicarakan, sementara problematik itu yang menarik dan mendesak, sementara K, layak menyangkut orang banyak itu. Yang L, layak itu atau pantas atau realistis atau sesuai. Untuk menentukan isu yang akan dibahas, maka akan dijabarkan pada tabel di bawah ini. Untuk isunya, perlunya adaptasi oleh guru untuk menggunakan teknologi baru. Untuk A nya kosong, sementara P, K, dan L ada, maka kesimpulannya tidak memenuhi syarat. Karena apabila tidak ada, maka syarat tidak terpenuhi. Sementara untuk isu yang kedua itu perlunya mengoptimalkan media poster sekolah. Untuk A, P, dan KL ini terisi penuh, kesimpulannya memenuhi syarat. Untuk yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana sekolah. Untuk A nya itu kosong, untuk P, K itu ada, sementara L kosong, maka bisa dikatakan tidak memenuhi syarat. Untuk yang keempat, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di sekolah. Yang ini lengkap ya, A, P, K, L nya ada, maka ini bisa dikatakan untuk memenuhi syarat.
Untuk yang ketiga, analisis fishbone. Melakukan analisis sampai ke akar masalahnya. Itu yang disebut dengan analisis fishbone. Analisis fishbone itu terbagi 4, yaitu ada metode, manajemen, manusia, dan lingkungan. Sementara di bagian kepala itu belum optimalnya proses pembelajaran. Maka untuk metode, sebagian besar siswa tidak memiliki ponsel yang mendukung atau komputer. Sementara untuk manajemen, keterbatasan waktu pembelajaran. Untuk manusia, guru kesulitan menggunakan media pembelajaran baru untuk menggunakan teknologi. Untuk lingkungan, sekolah berada di daerah minim fasilitas dan minim sinyal. Yang keempat, alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT itu ada strength, weakness, opportunities. Yang terakhir itu ancaman. Yang pertama, untuk kekuatan, motivasi yang kuat untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Untuk kelemahan, minim fasilitas belajar untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk peluang, diperbolehkannya sekolah tatap muka di daerah dengan zona hijau. Untuk ancaman, pembelajaran jarak jauh memakan banyak biaya. Dengan variasi metode pembelajaran untuk kekuatan, dengan variasi metode pembelajaran menimbulkan semangat belajar siswa. Kelemahannya, kesulitan bagi orang tua mengontrol anaknya belajar daring. Untuk peluang, adanya bantuan kuota internet dari pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk ancaman, menimbulkan penurunan semangat belajar siswa yang tidak memiliki HP atau gawai. Untuk kekuatan yang ketiga, adanya motivasi dan semangat dari guru untuk mempelajari teknologi baru. Untuk kelemahan, sebagian besar siswa menggunakan ponsel orang tua untuk belajar jarak jauh. Untuk peluang, pembelajaran jarak jauh dapat membentuk siswa atau membentuk jiwa kemandirian siswa. Untuk ancaman, penurunan atau pencapaian hasil belajar hingga menimbulkan ancaman putus sekolah. Itulah alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Untuk alternatif penyelesaiannya, di sini kita menyiapkan proses pembelajaran tatap muka diselingi dengan daring di waktu yang berbeda. Untuk tahapan penyelesaian masalah, guru menyiapkan bahan ajar berupa lembar materi dan tugas yang dibagikan kepada siswa untuk jangka waktu tertentu. Guru mengkomunikasikan perihal proses belajar siswa dengan orang tuanya dan meminta ikut serta berperan dalam proses belajar siswa di rumah. Ketiga, guru menyediakan WhatsApp grup bagi siswa dan guru yang ingin berdiskusi perihal pembelajaran. Hasil yang diharapkan, proses belajar mengajar menjadi lebih optimal dan meningkatkan capaian hasil belajar siswa. Siapa saja yang terlibat di sini? Ada guru, orang tua, dan siswa. Baik, inilah presentasi tugas individual saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.